Dan perusahaan farmasi itu banyak. Dan perlu diketahui, banyak juga perusahaan farmasi bekerja sama dengan dokter. Sehingga kadang-kadang dokter itu bayarannya murah, tapi hasilnya besar karena kerjasama dengan farmasi. Benar atau salah omongan gue nih? Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gua dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Oh, tahu. Crunch di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahin Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan ya Rabb, kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, konten gua kali ini bukan mereaksi berita, bukan mereaksi kejadian, bukan. Ada pertanyaan di benak gue tentang apa, Be? Tentang Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ya. Namanya jelas, itu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ini kementerian yang paling lucu buat gue sih ya. Namanya Kementerian Kesehatan. Kenapa gue bilang lucu? Karena namanya itu Kementerian Kesehatan, tapi menterinya itu sekarang ini Budi Gunadi Sadikin itu bukan dokter, bukan juga orang yang pernah belajar kesehatan. Ya kan? Aneh nggak sih itu? Lucu nggak sih itu? Bertanya-tanya nggak sih lu? Pantas aja ya, untuk urusan kesehatan kayaknya susah banget. Dan ini ada pertanyaan dari benak gue. Dan ini pertanyaan gue tujukan kepada seluruh yang ada di kantor Kementerian Kesehatan, termasuk menterinya yang pasti ya, Pak Budi Gunadi Sadikin, dan seluruh yang ada di gedung itu. Dan boleh juga dibantu pertanyaan ini dijawab oleh Presiden Joko Widodo, atau mungkin Pak Ma'ruf Amin, Wakil Presiden, atau Luhut Binsar Panjaitan, atau Erick Thohir, atau Sri Mulyani, atau siapa saja dah. Atau siapa saja deh yang merasa ilmuwan. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya,
Kalau memang namanya Kementerian Kesehatan, kenapa yang dipakai ya banyak yang digunakan oleh Kementerian Kesehatan ini adalah ilmu kedokteran saja. Sementara ilmu kesehatan itu ada banyak. Nggak cuma ilmu kedokteran. Bahkan dari beberapa literatur, ya, ilmu kedokteran barat itu ilmu kesehatan paling akhir. Yang paling tua itu yang gua tahu ya, itu ilmu kesehatan Cina. Dari negeri Cina. Dokternya namanya Shinsei. Shinsei. Itu luar biasa itu. Itu tua banget itu. Itu tua banget. Artinya sudah ada jauh sebelum ilmu kedokteran. Yang nomor dua yang gua tahu adalah ilmu kesehatan Islam. Dokternya disebut tabib. Tabib. Obat-obatannya itu ya herbal juga sama kayak Cina ya. Tibun Nabawi. Nggak cuma herbal sih, ada bekam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Tibun Nabawi ya. Dan beda ya, tabib, sinse, dokter ini beda loh. Nanti gua kasih tahu bedanya apa. Ya, cuman ini perlu gua bahas ini. Jadi Kementerian Kesehatan ini benar-benar Kementerian Kesehatan atau Kementerian Kedokteran sih? Indonesia punya nggak ilmu kesehatan? Punya. Dokternya disebut dukun. Obatnya disebut jamu. Ya, dukun cuman kan udah di framing dukun itu pasti yang syirik-syirik. Bukan, sayang, bukan. Gua nggak berbicara tentang pelaku syirik ya. Sekali lagi garis bawah nih. Gua ngomong dukun bukan pelaku syirik. Bukan yang kayak dukun-dukun begitu. Bukan, bukan. Bukan, kita berbicara ilmu kesehatan. Apa buktinya Indonesia punya ilmu kesehatan sendiri? Indonesia ini, Nusantara ini pernah punya banyak kerajaan, sayang. Salah satunya yang besar adalah kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini itu ada peperangan dengan kerajaan lain. Nah, di saat ada peperangan, pasti ada yang luka-luka, ada yang sakit. Nah, itu pasti punya tim medis. Apa namanya kalau bukan dukun? Makanya di Indonesia itu ada dukun beranak. Dukun beranak itu ya Allah cuma megang doang, dia tahu itu bayi miring. Nah, kalau sekarang kan miring dikit, kalau menurut ilmu kedokteran, sesar. Ya kan? Sesar. Dukun enggak, dia bisa dipijit dia. Sungsang aja bisa lahir. Ini kita mikir ya, mikir. Kalian silakan bantah gue kalau punya narasi yang bisa berdiskusi. Ayo, kita diskusi. Ya. Ya. Ini pertanyaan bebas buat siapa aja, cuman yang paling utama buat Kemenkes. Buat Menteri Kesehatannya dan para pejabat terkait. Dukun patah tulang, ada. Dukun pijat, ada. Obatnya jamu. Dan itu sudah ada. Ada. Shinsei, tabib, sama dukun, ini boleh gua katakan cuman beda sebutan aja. Di tiap negara ya. Beda bahasa aja. Tapi tugas dan fungsinya sama. Beda dengan dokter loh. Loh, kok beda, Be? Nanti gua kasih tahu bedanya. Beda, dokter bukan tabib, dokter bukan shinsei, dokter bukan dukun, bukan. Dia beda dia nih. Dokter ini beda. Tabib, shinsei, dukun itu adalah orang yang memahami ilmu kesehatan tubuh kalian ini. Dia paham anatominya, dia paham penyakitnya, dia juga paham tentang bahan obat. Tabib, dukun, shinsei itu paham obat, beda sama dokter. Dokter itu kebanyakan mereka hanya memahami tentang sakitnya. Obat, dia paham obat itu namanya. Bahan obat dia nggak tahu. Coba kalian pergi ke dokter gitu ya. Cek darah tinggi, mesin. Cek apalagi cek darah, cek semua mesin. Begitu hasilnya keluar, ada protokol obat itu. Yang buat adalah farmasi. Farmakologi ilmunya. Dan perusahaan farmasi itu banyak. Dan perlu diketahui, banyak juga perusahaan farmasi bekerja sama dengan dokter. Sehingga
Kadang-kadang dokter itu bayarannya murah, tapi hasilnya besar karena kerjasama dengan farmasi. Benar atau salah omongan gue nih? Coba tanya sama dokter yang acak aja. Kenapa gue dikasih obat ini? Ya itu obatnya, bahannya apa aja. Mikir dia. Dia nggak tahu ilmunya. Dia nggak tahu ilmu obat. Dokter nggak tahu ilmu obat. Dia cuma tahu nama obat. Nama. Dan itu biasanya gandeng sama farmasi. Ya kan dok? Bapak tahu dari mana? Temen gue dokter banyak. Banyak. Dan ilmu kedokteran ini ilmu yang luar biasa guys. Ilmu kedokteran ini ilmu luar biasa. Kuliahnya 6 tahun. Dan untuk menjadi seorang dokter itu nggak cukup pintar, kudu tajir juga. Karena mahal biaya kuliah kedokteran nih, mahal. 6 tahun kuliah, biaya miliaran. Ya, terus ada koas lagi ya, 2 tahun ya. Tugasnya apa dokter? Dokter itu tugasnya apa? Menyehatkan manusia. Menyehatkan manusia. Menyembuhkan manusia yang apabila terserang penyakit. Di Indonesia ini ada berapa puluh fakultas kedokteran? Di Indonesia setiap tahun itu lulus ribuan mungkin dokter. Di dunia lebih lagi ya. Lulus ribuan dokter tiap tahun. Yang meninggal dari dokter mungkin ya ratus lah. Karena selalu ada yang hidup, yang mati ya kan, yang hilang. Lulus ribuan. Yang mati sedikit. Artinya populasi dokter di dunia ini tambah banyak. Populasi dokter di dunia tambah banyak. Makin banyak dokter. Kalau sesuai dengan logika akal sehat, sekali lagi logika akal sehat, semakin banyak dokter, semakin banyak orang yang bisa menyembuhkan penyakit, mestinya semakin sehat manusia ini. Logikanya begitu. Dokternya makin banyak, mestinya makin sehat manusia. Tapi faktanya sayang, makin banyak dokter, makin banyak penyakit. Aneh-aneh penyakit. Dan sampai hari ini kita lihat noh, yang ada terjadi sekarang. Mudah-mudahan video ini aman deh. Ini pertanyaan juga buat para dokter-dokter nih. Kalau nggak sesuai sama logika kalian, ayo gue siap diskusi, debat, ayo dah. Dengan data dan fakta yang gue omongin ini, kalau lu cap hoax, boleh, ayo kita adu data. Kok bisa? Makin banyak dokter, kenapa jadi makin banyak penyakit? Padahal kalian adalah tenaga-tenaga kesehatan. Orang-orang yang bisa menyembuhkan penyakit. Kalian belajar, kalian menghabiskan uang. Kalian buang waktu segitu banyaknya untuk belajar tentang ilmu kesehatan. Ilmu kedokteran, tapi kenapa makin banyak dokter, makin banyak penyakit? Sudah dijabarkan fakta-fakta seperti ini, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini, kenapa untuk ilmu kesehatan hanya menggunakan dokter? Mestinya dikolaborasi dengan ilmu-ilmu kesehatan yang lain. Karena nama kalian itu Kementerian Kesehatan, bukan Kementerian Kedokteran. Organisasi kedokteran di Indonesia ada, IDI. Ikatan Dokter Indonesia ada. Ini di Indonesia memang aneh, memang lucu. Ikatan Dokter Indonesia ada, Ikatan Dokter Anak Indonesia ada. Masih ada lagi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang isinya ilmunya kedokteran juga. Sementara fakta di lapangan menyatakan bahwasannya makin banyak dokter, kenapa jadi makin banyak penyakit? Kenapa tidak mau menggunakan ilmu kesehatan lain? Mestinya kalian Kementerian Kesehatan rubah aja namanya sekalian. Kementerian Kedokteran gitu. Terus menterinya dari insinyur nuklir itu pas dah, wah ada nuklir sama dokter gitu ya. Jadi nggak usah lama-lama pertanyaan ini buat semua ya, khususnya buat Kementerian Kesehatan. Kalau ada dokter mau jawab boleh, menteri-menteri mau jawab boleh, atau siapapun. Buktikan gue salah nih. Kenapa ilmu kesehatan ini? Apakah ilmu kesehatan hanya kedokteran? Padahal kedokteran sendiri bukan jaminan. Makin banyak dokter, makin banyak penyakit kok. Kenapa nggak mau pakai ilmu kesehatan yang lain? Kenapa obat-obatan kok nggak mau pakai yang lain-lain? Kenapa hanya menggunakan farmasi? Ini pertanyaan sayang. Dan ini penting untuk gue sampaikan. Silakan disebar video gue ini. Ya, kementerian paling lucu nih.
Namanya Kementerian Kesehatan, ilmunya kedokteran, menterinya insinyur nuklir ya, Pak Budi itu. Ya pantas saja ngadepin penyakit begini modelnya. Dan dokter-dokter mana? Dokter-dokter mana? Nggak bisa jawab juga. Rakyat Indonesia masih nggak mau sadar. Dah, gitu aja dari gue. Konten gue kali ini, gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Gue Babe Aldo, minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, jawab ini Pak Budi ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal alamin.